Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Selamat malam hadirin di studio dan pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Saya Valentinus Reza bersama Sumiang hadir di sini untuk mengajak Anda semua menyaksikan acara Malam Penganugerahan Arkatama Award 2022. Bapak dan Ibu, di hari jadinya yang ke-100 tahun, Frisian Flag Indonesia mencari 100 sosok pahlawan kemajuan keluarga. Penghargaan yang didedikasikan untuk sosok-sosok pahlawan kemajuan keluarga yang menerangi sesama dengan kehadirannya yang penuh dengan makna. Dan Sumi, untuk diketahui pencarian sosok pahlawan kemajuan keluarga ini merupakan kolaborasi Kick Andy Metro TV dengan Frisian Flag Indonesia. Kick off untuk pencarian pahlawan kemajuan keluarga ini telah dilakukan pada bulan Februari 2022 di program Kick Andy dengan menampilkan 3 sosok pahlawan kemajuan keluarga sesuai dengan gerakan yang mengajak keluarga Indonesia untuk terus maju, tumbuh bersama dengan kuat menuju bangsa yang sehat, sejahtera dan selaras. Untuk itu langsung saja kami undang naik ke atas panggung untuk menyampaikan sambutan. Bapak dan Ibu, mari kita sambut Andi F. Noya. Hari ini hari istimewa, karena hari ini Kick Andy, Metro TV, dan Frisian Flag Indonesia berkolaborasi untuk menganugerahkan penghargaan Arkatama Award untuk orang-orang yang menjadi pahlawan bagi kemajuan keluarga mereka. Sesuai dengan namanya, Arkatama Award, maka penghargaan ini khusus diberikan kepada sosok-sosok yang selama ini sudah menjadi permata yang menerangi keluarga mereka masing-masing. Karena itu selama ini kita sering melihat orang-orang menganggap bahwa kalau mau jadi pahlawan harus melakukan perbuatan heroik yang besar, yang luar biasa, yang masif. Tetapi hari ini saya hendak mengingatkan kita semua bahwa di sekitar kita banyak sekali pahlawan-pahlawan yang dengan segala keterbatasan mereka sudah berjuang untuk keluarga mereka. Tapi lebih dari itu, mereka sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka. Karena itu saya mengapresiasi kolaborasi gagasan yang dilakukan oleh Frisian Flag Indonesia yang sudah mengapresiasi para pahlawan-pahlawan seperti ini, sehingga mudah-mudahan harapan kita semua apa yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kemajuan keluarga ini menginspirasi kita semua untuk melakukan perbuatan baik bagi sesama. Bapak Ibu sekalian, hidup ini hanya satu kali. Karena itu hidup kita harus berarti. Terima kasih. Terima kasih Bang Andi Noya untuk sambutan pembukanya. Reza, malam hari ini kita semua yang ada di sini dan pemirsa di rumah akan menjadi saksi bagaimana pahlawan-pahlawan kemajuan keluarga ini akan menerima penghargaan Arkatama Award 2022. Namun sebelum itu, kita simak terlebih dahulu video proses pencarian sosok pahlawan kemajuan keluarga penerima Arkatama Award berikut ini. Arkatama Award 2022, sebuah penghargaan yang dipersembahkan untuk pahlawan-pahlawan keluarga yang menerangi sesama dengan ketulusan dan kesetiaan. Di hari jadinya yang ke-100 tahun, Frisian Flag Indonesia mencari 100 sosok pahlawan kemajuan keluarga yang bergerak dalam pilar sehat, selaras, dan sejahtera.
Kita sudah ada di Indonesia 100 tahun dan kami sudah dekat dengan keluarga di Indonesia ya selama lintas zaman, lintas generasi. Dan kami melihat bahwa keluarga itu adalah salah satu penggerak utama dari majunya sebuah bangsa. Dan kita melihat dari keluarga-keluarga itu tuh ada sosok-sosok yang mempunyai semangat, mempunyai pola pikir untuk maju, progressive mindset saya sebutnya, di mana sosok-sosok inilah yang menjadi inspirator dari majunya sebuah keluarga di Indonesia. Melalui proses penjurian dengan Dewan Juri Andi F. Noya, host Kick Andy, Andrew F. Saputro, Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia, dan Imam B. Prasojo, sosiolog, terpilihlah 5 pahlawan kemajuan keluarga yang terus menjadi cahaya meski terangnya tak tersentuh. Banyak sekali pahlawan-pahlawan di dalam keluarga mereka. Mereka harus juga mendapatkan panggung, karena dari hal yang kecil inilah impact-nya akan semakin hari semakin besar. Jadi ayo kita melihat hal-hal kecil yang dilakukan oleh sosok-sosok yang kemudian kita bisa sebutkan sebagai pahlawan keluarga. Jadi saya mengapresiasi penghargaan terhadap pahlawan kemajuan keluarga ini. Semoga ini memberikan inspirasi dan energi yang positif bagi masyarakat luas. Ini adalah tokoh-tokoh, contoh-contoh yang extraordinary, ya, yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita, di tengah hempasan, di tengah turbulensi, di tengah cobaan-cobaan, ada orang-orang yang mampu untuk melampaui itu dan kemudian menjadikan hidupnya itu lebih bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, dan bahkan buat lingkungannya. Keluarga menjadi pilar terdekat yang mampu melahirkan generasi terang. Setitik kebaikan yang dibuatnya akan berpengaruh di masa mendatang. Bapak dan Ibu, dari ratusan sosok pahlawan kemajuan keluarga yang dikirimkan masyarakat Indonesia, telah terpilih 5 sosok penerima Arkatama Award 2022. Betul sekali Sumi, sebelum kita melihat sosok terpilih yang menerima Arkatama Award 2022, kami persilahkan Mr. Roel van der Bos, Presiden Friesland Campina Food and Beverage, naik ke atas panggung untuk memberikan kata sambutannya. Ladies and gentlemen, we would like to invite Mr. Roel van der Bos, President of Friesland Campina Food and Beverage, to come to the stage to give a speech. Selamat malam. I'm actually very excited, honored and energized to be here tonight with you at the Arkatama Award Night. A very special occasion. And for us, it's the climax of the Heroes of Family Progress campaign that was initiated by Frisian Flag Indonesia to celebrate the 100 years anniversary. Really a highlight for our company. And that's why I flew in this morning from Europe to be here today with you at this very special occasion. And with the campaign, we hope to inspire Indonesian families to tackle the challenges of every day, but also grab the opportunities of every day, to make their families healthier, to make their families stronger, to make their families more prepared for the future. Because we believe that families are the cornerstone of every society. It starts with a good family life and sets you up for success, for health and prosperity. And we believe that families are very much linked to Frisian Flag Indonesia, because Frisian Flag Indonesia stands for better health, better living and a greener Indonesia. And as you saw, we have been looking across Indonesia for great examples, for great role models, for great heroes that are especially active in those 3 areas. And I'm so glad and so happy that tonight we can give 5 award winners of the Arkatama Award to those 5 heroes that we have identified through the panel. And we sincerely hope that it will inspire more people to become the heroes for their families and to build a better Indonesia every day, starting tonight. Thank you very much. Dipersembahkan oleh
kini tibalah saatnya kita akan menyaksikan bersama Malam Penganugerahan Arkatama Award 2022. Sosok yang satu ini memiliki keyakinan menjaga dan merawat kehidupan adalah perbuatan yang mulia. Sebagai seorang bidan di pelosok negeri, ia tahu persis catatan angka kematian ibu dan anak yang masih cukup tinggi di wilayah kerjanya di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Guna mencegah angka kematian ibu dan anak, ia pun rajin melakukan sosialisasi, mengedukasi masyarakat, serta dengan sukarela memberikan susu dan makanan tambahan yang bergizi. Siapa sosok pahlawan kemajuan keluarga ini? Mari kita simak video yang berikut ini. Hidup adalah perjuangan. Kata-kata itulah yang layak disematkan untuk seorang bidan bernama Ewaldina Sawimeo atau yang biasa dipanggil Walde. Bidan yang telah mengabdi lebih dari 3 dekade ini berhasil menekan angka kematian bayi dan ibu hamil di daerah Maunori, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Tak ada kata lelah bagi perempuan berusia 49 tahun ini. Walde terus mengedukasi masyarakat untuk selalu peduli pada kesehatan ibu hamil dan balita. Walde pun rajin melakukan sosialisasi serta memberikan makanan tambahan dan susu dengan menggandeng kader PKK desa setempat. Tak peduli medan yang sulit dan terjal sekalipun. Topografinya itu ada di sepanjang pesisir pantai, ada yang di bukit, ada yang di gunung. Dalam proses pelayanan saya biasanya awal-awal itu kita tidak punya kendaraan operasional. Tidak punya kendaraan operasional dan semua ibu melahirkan itu ditolong di rumah-rumah. Belum ada fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat yang bisa kami gunakan seperti sekarang ada Polindes. Itu saya sudah di puskesmas, saya sudah pindah dari desa ke puskesmas. Jadi waktu itu ada kasus ibu melahirkan, ini tebingnya bisa kita lihat dari sini Pak. Ini gunung itu ke atas, itu tuh satu desa. Di seberang itu tuh pantai, ada Polindesnya. Terus di atas itu ada pemukiman masyarakat, sebelah sini ada pemukiman. Jadi waktu itu ada ibu yang melahirkan di bukit, di tengah tebing bukit itu, dan mereka menyampaikan bahwa ibu itu perdarahan hebat. Terus kita dari sini menggunakan perahu motor ombak. Terus kita pakai kendaraan operasional ambulans puskesmas, putar lewat kecamatan sebelah namanya Kecamatan Mauponggo, putar sampai di balik bukit itu, tiba di Polindes, kendaraan di Polindes, baru kita mendaki sampai di pertengahan bukit itu. Ewaldina Sawimeo akan terus berjuang untuk menyelamatkan ibu-ibu hamil dan balita. Karena baginya, anak-anak yang akan dilahirkan nanti akan menjadi generasi penerus bangsa. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut Ewaldina Sawimeo, penerima Arkatama Award 2022. Mr. Rolf van der Bos, President of Friesland Campina Food and Beverage, to give the award to our first award recipient. Selamat kepada Ibu Ewaldina Sawimeo. Anda juga akan mendapatkan apresiasi uang tunai dan sepeda bambu dari Frisian Flag Indonesia. Thank you, Mr. Rolf van der Bos, President of Friesland Campina Food and Beverage. You may return to your seat. Baik, kami persilakan Ibu Ewaldina untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Frisian Flag Indonesia atas penganugerahan malam ini. Terima kasih Kick Andy Metro TV. Terima kasih kepada keluarga,
mama tercinta, suami dan anak-anak atas dukungannya terhadap saya selama ini. Terima kasih pemerintah Kabupaten Nagekeo, segenap rekan kerja pimpinan UPTD Puskesmas Maunori dan jajarannya yang telah mendukung saya dalam menekan angka kematian ibu dan bayi di wilayah kerja saya, Puskesmas Maunori. Terima kasih juga untuk teman-teman bidan di desa yang mendukung saya dengan topografi di wilayah kerja saya yang sangat sulit. Maka ditempatlah bidan-bidan di desa untuk mendukung menekan angka kematian ibu di wilayah kerja saya. Yang terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seorang yang sangat menginspirasi saya, Dr. Gigi Elia Dewi. Karena beliaulah maka saya bisa begini. Terima kasih untuk semua. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Hadirin dan pemirsa, penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada sosok yang satu ini. Ia berani keluar dari zona nyamannya walaupun banyak tantangan yang dihadapinya, terutama penolakan dari orang tua dan keluarga. Ia keluar dari sebuah perusahaan listrik asal Turki demi pendidikan anak-anak di kampung halamannya yang kondisinya sangat memprihatinkan, di mana banyak anak-anak yang putus sekolah. Hal itulah yang membuat hatinya terpanggil untuk mendirikan sekolah tak berbayar yang diberikan nama Sekolah Mimpi. Siapa sosok pahlawan kemajuan keluarga ini? Mari kita saksikan video berikut ini. Keinginan kuat untuk memajukan pendidikan di kampung halamannya membuat pemuda asal Kepulauan Aru Maluku ini rela meninggalkan pekerjaannya. Ialah Devi Rizal Jabumir, pendiri Sekolah Mimpi untuk anak-anak di Pulau Aru yang tidak mendapatkan pendidikan layak. Sekolah Mimpi berdiri pada tahun 2018 dan menggunakan sistem pendidikan inklusif dengan pelajaran seperti bahasa Inggris, kewirausahaan, public speaking, dan lingkungan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Anak-anak hanya perlu membayarnya dengan sampah plastik yang mereka kumpulkan. Saya melihat bahwa banyak realita di Kabupaten Kepulauan Aru. Itu banyak anak-anak yang belum bisa mendapatkan akses pendidikan yang equal, yang sama rata dengan orang-orang lain di tempat lain. Banyak di antara mereka juga yang belum bisa memperoleh pendidikan gratis atau ekstra lainnya. Sehingga saya berpikir bahwa saya harus menolong dengan cara saya. Dan selain itu, saya melihat bahwa lingkungan di Kepulauan Aru itu sangat kotor. Sementara sumber penghasilan mereka itu bergantung dari laut. Nah, kalau misalnya laut terus-terus dikotori, maka kita bisa melihat bahwa jumlah ikan dan sampah, mungkin sampah lebih banyak dari ikan. Dan saya berpikir bahwa pendidikan bisa menjadi salah satu sarana untuk mentransformasi manusia atau anak-anak di Kepulauan Aru. Sehingga saya datang dengan inisiatif Sekolah Mimpi. Hingga saat ini Sekolah Mimpi memiliki 90 siswa. Mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah akhir dari berbagai daerah di Kepulauan Aru. Saya melihat bahwa anak-anak di Kepulauan Aru memiliki potensi yang luar biasa, hanya saja kesempatan itu belum sama rata diperoleh oleh mereka karena berbagai macam tantangan, baik itu infrastruktur, geografis, dan lain-lain. Oleh karena itu saya mendorong mereka untuk terus bermimpi dan bekerja lebih keras lagi untuk meraih mimpi mereka. Dengan adanya Sekolah Mimpi, pria yang kerap disapa Dev ini berharap anak-anak didiknya dapat meraih mimpi mereka di tengah keterbatasannya. Sekolah Mimpi. Hadirin dan pemirsa, marilah kita sambut Devi Rizal Jabumir sebagai penerima Arkatama Award 2022. Dan kami mengundang Bapak Mark Sutantio mewakili pemegang saham Frisian Flag Indonesia untuk menyerahkan penghargaan.
Selain trofi, Devi Rizal Jabumir juga akan mendapatkan apresiasi uang tunai dan sepeda bambu dari Frisian Flag Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Mark Sutantio. Kami persilakan duduk kembali dan kami undang Devi Rizal Jabumir untuk menyampaikan kesan dan pesan. Baik, selamat malam. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Metro TV dan juga Frisian Flag, Kick Andy yang juga mau pergi sampai ke Kepulauan Aru untuk mau memotret kondisi yang ada di sana. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan saya Yesus Kristus yang sudah menjadi teladan bagi saya bahwa hidup ini harus berdampak. Dan saya pikir bahwa teladan ini harus diteruskan oleh kita semua, khususnya anak-anak muda juga. Dan saya melihat bahwa realitanya di mana-mana ada saja selalu masalah-masalah sosial yang kita hadapi di mana-mana. Tapi bagi saya itu adalah peluang untuk kita membuktikan bahwa hidup ini harus berarti dan bermakna. Karena hidup yang punya value adalah ketika kehadiran kita itu bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang sekitar kita. Jadi saya merasa bersyukur semoga dengan award ini bisa menjadi boost untuk saya dan juga tim saya, teman-teman relawan-relawan di Sekolah Mimpi untuk terus berjuang dan instead of criticizing the government, I think it's better to help the government to make a change. Thank you. Baik, terima kasih. Selamat sekali lagi untuk Devi Rizal Jabumir. Iya, anak muda yang kembali ke kampung halaman untuk memajukan tanah kelahirannya. Pada Metro TV yang sudah menghadirkan saya di sini, yang sudah menghargai jerih payah saya selama sekian puluh tahun. Ini untuk suami dan anak-anak saya. Dipersembahkan oleh Hadirin sekalian, sosok penerima award 2022 selanjutnya adalah seorang perempuan paruh baya, pekerja keras dan tangguh, menghidupi keluarga dan membiayai pendidikan anak-anaknya dengan bekerja sebagai tukang sayur, tukang cuci baju, hingga sopir angkot ia lakoni. Berkat ketekunannya, keempat anaknya lulus sarjana, bahkan suaminya pun lulus menjadi dokter. Kini ia juga memiliki 4 klinik dan 1 rumah sakit di Surakarta. Siapa sosok pahlawan kemajuan keluarga ini? Kita saksikan video yang berikut ini. Gigih dan pekerja keras, itulah yang pantas disematkan pada Sri Utami, perempuan parubaya pemilik rumah sakit dan 4 klinik di Mojosongo, Surakarta, Jawa Tengah. Sebelum sukses mendirikan rumah sakit, Sri Utami rela melakukan pekerjaan apapun yang diberikan, mulai dari tukang cuci, sopir angkot, pedagang sayur keliling, hingga membuka salon. Semua ia lakoni demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Aku yang namanya kerja itu ada nilai ekonominya. Jadi misalnya jam ini aku membuat donat. Aku sudah mendapatkan nilai ekonomi dari pembuatan donat. Donat habis, terus nanti aku jual sayur. Sayur habis, nanti aku tukang cuci baju-baju tetangga tuh, cuci gitu. Terus nanti aku ngamen, terus ya kadang ya nyopir angkot segala macam gitu kerjanya. Tabung gitu. Tapi waktu pertama-tama tabung tuh untuk bayar sekolah dulu. Kita membangun itu, aku niat dulu sih, jadi sebelum apa-apa gitu ya, jadi sebelum papahnya jadi apa-apa, itu kalau nanti jadi dokter, aku pengen bikinin klinik. Rasa cintanya pada suami menjadi alasan Sri Utami membangun rumah sakit. Bahkan, ia menyisihkan uangnya demi membiayai kelanjutan sekolah sang suami sehingga bisa lulus menjadi dokter. Dia impiannya kan suaminya harus menjadi dokter pada waktu saya menikahi. Dia kan belum jadi dokter, tapi sudah jadi guru, sudah jadi pegawai negeri. Dia mendorong jangan berhenti untuk menjadi dokternya. Itu yang saya ingat terus gitu. Dia orang yang tidak mau
tidak mau berhenti bekerja. Jadi sejak dia menjadi istri saya atau sebelumnya sudah saya tahu dia kok semangatnya kerja besar. Pada waktu sekolah Fakultas Kedokteran itu begitu sulit karena harus ujian negara dan biaya yang besar, dia selalu mendorong saya untuk maju terus. Suatu ketika pasti ada jalan. Gitu. Itu yang saya ingat dia. Terus, ikut terus. Suatu ketika pasti ada jalan. Fase terberat dalam hidupnya sudah dilalui Sri. Ia bangkit dengan membantu orang di sekitarnya lewat layanan kesehatan di Rumah Sakit Mojosongo dan beberapa kliniknya yang memiliki moto murah, cepat, dan aman. Kerja keras Sri Utami juga membawa anak-anaknya ke jalan kesuksesan. Semua anaknya lulus sebagai sarjana dan sebagian juga berprofesi sebagai dokter. Ia percaya keberhasilan akan datang jika mau berusaha dalam mendapatkannya. Mama, maju terus untuk menjunjung nama baik agama kita, negara kita, bangsa kita, dan keluarga kita. Luar biasa. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut Sri Utami, penerima Arkatama Award 2022. Kami turut mengundang Bapak Moritz Clavert, Presiden Direktur Frisian Flag Indonesia, untuk memberikan penghargaan Arkatama Award 2022. Selamat kepada Ibu Sri Utami. Selain trofi, Anda juga akan mendapatkan apresiasi uang tunai dan sepeda bambu dari Frisian Flag Indonesia. Boleh sekali lagi tepuk tangannya untuk Ibu Sri Utami. Terima kasih. Baik, kami persilakan Bapak Moritz Clavert untuk kembali ke tempat duduk, dan Ibu Sri Utami kami persilakan untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Selamat malam. Saya hanya bisa mengatakan terima kasih pada Mas Andi Noya, pada Frisian Flag, pada Metro TV yang sudah menghadirkan saya di sini, yang sudah menghargai jerih payah saya selama sekian puluh tahun. Ini untuk suami dan anak-anak saya. Sekali lagi selamat malam, terima kasih dan terima kasih. Semoga Tuhan membalas kebaikan semua yang mendukung karir saya. Selamat malam. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada istri saya, anak-anak saya yang sekian tahun mereka harus dicemooh, dianggap punya bapak orang gila, punya suami orang gila. Ini untuk kalian. Dipersembahkan oleh Penampilan yang luar biasa dari Second Chance tadi mengantarkan kita kembali menyaksikan sosok-sosok pahlawan kemajuan keluarga dalam Arkatama Award 2022. Ya, hadirin dan pemirsa, sosok ini pernah dipanggil orang gila dari keluarga dan tetangganya. Hal itu tidak menyurutkan langkahnya dalam menjaga lingkungan dengan memungut sampah yang mengotori sekitar Taman Nasional Komodo NTT. Ia bersihkan seorang diri, namun kini perbuatan mulianya telah diikuti 23 komunitas yang peduli pada kebersihan lingkungan di Manggarai Barat, termasuk komunitas yang dibentuknya, yakni Anak Labuan Bajo Bersatu. Siapa sosok pahlawan kemajuan keluarga ini? Mari kita saksikan video. Sampah yang mencemari daerah ini.
Berangkat dari itulah, Robert Kennedy Dias tergerak hatinya untuk menjaga kebersihan dan keasrian kampung halamannya. Pria yang berprofesi sebagai pemandu wisata ini menerima banyak keluhan dari para wisatawan terkait banyaknya sampah yang dibuang sembarangan di kawasan yang indah ini. Pada tahun 2010, Dias berinisiatif untuk membersihkan sampah di pintu masuk Taman Nasional Pulau Komodo. Perjuangan Dias untuk menjaga keindahan kampung halamannya bukan tanpa tantangan. Bahkan tantangan terbesar datang dari orang-orang terdekat yang menganggap tindakan Dias buang-buang waktu saja. Iya, saya mulai dari keluarga saya, anak dan istri saya. Terus saya mulai dari sekitar rumah saya. Saya pertama itu dianggap bahwa ngapain sih orang ini? Kok dia mau melakukan itu? Pekerjaan yang sangat kotor, sangat menjijikkan. Tapi dia mau melakukan. Jadi saya sering kadang-kadang sampah itu dilempar ke saya. Kalau saya lewat, mereka buang sampahnya. Jadi mau menghina saya tapi dengan cara seperti itu. Namun karena cinta pada lingkungan kampung halamannya agar tetap bersih, Dias pantang menyerah. 12 tahun sudah Dias menjadi garda terdepan dalam menjaga keindahan kampung halamannya. Saat ini, Dias bersama anak muda asli Labuan Bajo yang tergabung dalam komunitas anak Labuan Bajo Bersatu berjanji akan terus menjaga kelestarian lingkungan tanah Labuan Bajo. Hadirin dan pemirsa, langsung kita sambut bersama Robert Kennedy Dias sebagai penerima Arkatama Award 2022. Dan kami undang Bapak Andrew F. Saputro, Corporate Affairs Director Frisian Flag Indonesia untuk menyerahkan penghargaan. Selain trofi, Robert Kennedy Dias juga akan mendapatkan apresiasi uang tunai dan sepeda bambu dari Frisian Flag Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Andrew Saputro. Kami persilakan untuk duduk kembali dan kami undang Bapak Robert Kennedy Dias untuk menyampaikan kesan dan pesan. Selamat malam. Terima kasih kepada Tuhan, terutama pada malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada istri saya, anak-anak saya yang sekian tahun mereka harus dicemooh, dianggap punya bapak orang gila, punya suami orang gila. Ini untuk kalian. Terima kasih. Hanya Tuhan yang tahu apa yang saya lakukan selama ini. Ada pihak dari Frisian Flag, Kikendi, Metro TV mau menghargai. Terima kasih. Yang berikut, saya terima kasih kepada teman-teman saya, para komunitas yang ada di Labuan Bajo. Tanpa kalian, saya tidak bisa buat apa-apa. Tanpa dukungan kalian, saya tidak menjadi apa-apa. Dan sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda Manggarai Barat yang mau mendukung saya selama ini. Selamat malam, terima kasih. Labuan Bajo bisa. Baik, selamat sekali lagi kepada Bapak Robert Kennedy Dias untuk penghargaannya. Iya, para pahlawan kemajuan keluarga penerima Arkatama Award tahun ini sungguh luar biasa. Mereka berdedikasi utuh demi membuat Indonesia sehat, sejahtera, dan selaras. Dipersembahkan oleh dan sosok pahlawan kemajuan keluarga yang satu ini juga tidak kalah luar biasa. Ia memiliki 4 orang anak, 3 diantaranya penyandang disabilitas. Suaminya telah meninggal dunia akibat tumor ginjal dan ia bekerja serabutan
demi menghidupi anak-anaknya. Meskipun di tengah keterbatasan fisik yang dialami anak-anaknya, ia berhasil menciptakan anak yang berdaya. Agus, anak pertamanya, kini menjadi seorang penulis yang produktif. Dan Winda, pelukis hebat yang karyanya banyak digemari hingga mancanegara. Siapa sosok pahlawan kemajuan keluarga ini? Mari kita saksikan bersama. Kalau Agus dulunya sih baru lahir itu sehat, sama seperti teman-temannya yang lain. Semenjak umur 8 bulan, dia udah mulai kelihatan gitu. Duduknya kurang bagus, temennya yang udah bisa jalan, dia baru bisa duduk, duduknya juga kurang bagus gitu. Kalau Winda sih, dia pernah bisa jalan, umur 6 tahun ke atas itu udah hilang bisa jalannya. Gitu. Gara-gara jatuh sedikit sekali, langsung dia tidak bisa jalan. Gitu. Cuma bisa berdiri aja, semakin terus menghilang akhirnya, cuma bisa duduk aja. Gitu. Kasih ibu sepanjang masa, tak ada cinta yang tulus selain cinta orang tua dan anak. Niko Mangwarsiki, di balik tubuhnya yang semakin renta, dirinya masih menanggung beban yang besar. Sepeninggal suaminya, ia harus berjuang sendiri merawat dan memenuhi kebutuhan kedua anaknya yang mengalami kebutuhan khusus. Putu Agus Setiawan dan Kadek Windari sejak kecil mengidap muskular distrofi. Tak hanya menjadi ibu, Komang juga menjadi seorang guru karena kedua anaknya tak mampu mengenyam pendidikan formal. Mujur tidak boleh diraih, malang tidak boleh ditolak. Meskipun kondisi ekonominya sulit, bahkan sampai dikucilkan keluarganya, Komang tak pernah mengeluh menjalani hidup. Kini, Agus dan Winda telah menjadi pribadi yang luar biasa. Meskipun dalam keterbatasan, mereka memiliki kelebihan. Saat ini, Agus menjadi penulis buku dan telah melahirkan 4 buah buku yang laris di pasaran. Sedangkan Winda adalah seorang pelukis handal. Lukisannya pun sudah terjual hingga mancanegara. Ibu adalah sosok yang sangat tegar dalam menghadapi cobaan hidup. Beliau sosok yang luar biasa kuat bagi saya. Dulunya itu beliau harus merawat 3 orang anak disabilitas, juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga sambil bekerja memijat orang-orang yang sakit. Jadi keseharian beliau itu benar-benar full untuk bekerja. Ditambah lagi ketika almarhum ayah saya jatuh sakit dan akhirnya juga lumpuh, beliau sendirian juga yang merawat beliau. Jadi beliau adalah ibu yang luar biasa kuat bagi saya. Walaupun dengan keadaannya terbatas, dia selalu berjuang dan selalu mengingat teman-temannya, umumnya ya teman-temannya yang sakit seperti dia. Ya, itu. Cuma ibu bersyukur gitu. Sayang sekali, Ibu Niko Mangwarsiki tidak dapat hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kita saksikan video dari Ibu Niko Mangwarsiki berikut ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Frisian Flag yang sudah memilih saya menjadi pahlawan keluarga. Saya harap kisah hidup saya bisa menjadi motivasi bagi orang lain, terutama bagi orang tua yang saat ini tengah merawat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan maaf, saya tidak bisa hadir karena saya merawat anak saya Agus. Terima kasih. Ya, indah sekali ya Reza, jika setiap insan bisa saling mengasihi, saling bergandengan, kolaborasi dan juga memberi arti. Seperti sosok-sosok pahlawan kemajuan keluarga penerima Arkatama Award 2022. Betul sekali Sumi, dan kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima Arkatama Award 2022. Semoga
Semangat mereka ini dapat memberikan inspirasi untuk kita semua demi membangun keluarga Indonesia yang kuat. Dipersembahkan oleh